Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama saya Fadilah Widya Prananda dengan NIM 19033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas asistensi lab activity blok tropical medicine yaitu mengenai chikungunya. Jadi, pertama-tama definisi dari chikungunya atau bisa disingkat dengan CHIK merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dari genus Alphavirus dengan famili Togaviridae. Penyakit ini dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus yang telah terinfeksi oleh virus tersebut. Penyakit CHIK untuk pertama kalinya dilaporkan oleh Robinson dan juga Lumdens dari kejadian sebuah wabah di lembah Makonde sepanjang perbatasan Tanganyika dan juga Mozambique pada tahun 1952. Nama CHIK ini sebenarnya berasal dari kata kerja bahasa Makonde yaitu kungu nyala yang mempunyai arti mengerikan atau to dry up atau menjadi bengkok to become controlled. Di mana nama ini menggambarkan situasi dari pasien yang mengalami penyakit chikungunya itu seperti membungkuk. Lalu untuk sejarah dari penyakit ini, demam CHIK mula-mula itu ditemukan di Afrika, relatif umum dijumpai di bagian tenggara dan selatan benua Asia pada sekitar tahun 1960-an. Setelah menimbulkan wabah di berbagai negara, terutama di Asia, virus ini menghilang dan hanya menyebabkan kasus-kasus sporadik saja yang berlanjut sampai dengan tahun 1980-an. Virus ini juga menyebar ke Indonesia dan untuk pertama kalinya ditemukan pada tahun 1982 hingga 1985. Pada tahun 1995, wabah ini kembali menyerang Thailand dan juga pada tahun 1998 hingga 1999, wabah ini atau virus ini juga menyerang Malaysia. Wabah ini merupakan akibat yang ditimbulkan oleh musim hujan yang memberikan suasana baik untuk nyamuk Aedes berkembang biak. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai virus CHIK atau biasanya juga dikenal dengan Buggy Creek virus, yang dimana tadi sudah saya sampaikan merupakan virus yang termasuk ke dalam genus Alphavirus dari famili Togaviridae. Alphavirus ini terdiri dari 30 spesies virus yang ditularkan oleh arthropoda dikelompokkan menjadi tubuh serokompleks atas dasar data serologis. Secara serologis, virus CHIK ini termasuk subgrup Sempikivorous dari alphavirus. Virus CHIK ini merupakan sebuah virus RNA tunggai positif. Virus ini juga mempunyai selubung atau envelope atau juga bisa dibilang kapsid ixohedral yang ditutupi oleh lapisan lipid dengan diameter sekitar 65 nanometer dan sensitif terhadap suhu lebih besar dari 58 derajat Celcius. Virus ini berisi dua open reading frames atau bisa disingkat dengan ORF, yaitu satu di ujung 5 dan juga satunya di ujung 3. Untuk ORF di ujung 5 nantinya akan menghasilkan 4 protein non-struktural atau bisa disebut juga dengan NSP1-4, sedangkan pada bagian ORF pada ujung 3 itu menghasilkan protein struktural yang terdiri dari protein kapsid, 2 glikoprotein, amplop E1 dan E2, serta 2 produk pembelahan kecil yaitu E3 dan 6K. Nah, untuk siklus hidup dari alphavirus ini dimulai dengan pelekatannya pada reseptor penjamu melewati atau melalui glikoprotein E2. Nantinya setelah sudah terjadi pelekatan, virus ini akan masuk ke dalam vesikel sel penjamu melalui fusi membran antara virus dan vesikel penjamu, nantinya akan melepaskan nukleokapsid ke dalam sitoplasma. Selanjutnya akan terjadi pelepasan genom RNA, lalu proses replikasi di dalam sel dan protein yang terbentuk, kemudian bergerak ke permukaan sel membentuk virion yang siap untuk dilepaskan dari dalam sel. Selanjutnya saya akan membahas mengenai vektor, di mana saya juga tadi telah menyebutkan bahwa vektor dari penyakit ini adalah nyamuk Aedes albopictus dan juga Aedes aegypti. Di mana CHIKV ini dikeluarkan dalam dua siklus yang berbeda. Yang pertama itu ada siklus perkotaan atau bisa disebut dengan urban cycle, dan yang kedua itu sylvatic cycle. Untuk siklus perkotaan atau urban cycle ini, dia mengacu pada penularan dari manusia ke nyamuk, lalu ke manusia, sedangkan penularan yang ada di sylvatic cycle itu merupakan dari hewan, nyamuk, lalu ke manusia. Lalu,
Selanjutnya, secara morfologis, nyamuk ini menunjukkan pola yang khas, yaitu adanya garis-garis putih yang berada di bagian samping dada membentuk gambaran seperti susunan dawai harpa, dengan palpis tengahnya putih dan probosis seluruhnya hitam. Pada umumnya, nyamuk Aedes ini beraktivitas pada pagi hari antara jam 7 pagi hingga jam 10 pagi, dan juga pada sore hari dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nyamuk ini menyukai tempat-tempat dengan air yang bersih untuk berkembang biak dan telurnya itu tahan terhadap suasana kekeringan. Lalu, nyamuk Aedes albopictus ini merupakan penghuni asli dari daerah Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik Barat, dan pulau-pulau di Samudra Hindia yang pada beberapa puluh tahun belakangan telah menyebar ke Afrika, daerah Timur Tengah, Eropa, dan Amerika. Di beberapa tempat, nyamuk Aedes albopictus ini terus berkembang dan telah mendesak Aedes aegypti. Umumnya, populasinya ini rendah apabila pada musim kering dengan suhu rendah. Sebaliknya, mereka ini akan berkembang biak secara cepat pada ketika musim hujan dengan curah hujan yang tinggi, lalu suhunya juga meningkat dan kelembapannya meningkat, seperti itu. Untuk patogenesisnya, pertama-tama di mana virus ini akan atau penyakit ini dapat menginfeksi tubuh dengan melalui gigitan nyamuk. Jadi setelah nyamuk itu menggigit kulit manusia, lalu virus ini dia mempunyai rute infeksi, di mana ada beberapa sel yang rentan terhadap infeksi ini, seperti sel epitel, endotel, fibroblast, dan juga makrofag. Jadi nanti setelah nyamuknya ini menggigit atau melakukan penularan virus melalui gigitan, virus ini akan bereplikasi di dalam fibroblast dari dermis. Nantinya, apabila terjadi satu siklus replikasi virus ini, dia akan menyebabkan adanya respon sel inang, dan juga nantinya virus ini akan menyebar ke secara limfatik dan juga aliran darah. Nantinya respon imun yang ada ini akan menyebabkan pelepasan dari interferon 1 yang dimana berperan dalam replikasi virus yang berguna untuk memblokir mRNA dari pengkodean protein dan juga sitokin proinflamasi. Nah, lalu selain adanya pelepasan interferon 1, lalu juga ada sitokin proinflamasi, dan ada juga aktivitas dari sel T, yaitu CD8+ dan juga CD4+. Di mana pada awal infeksi, CD8+ ini kadarnya lebih tinggi daripada CD4+. Jadi nantinya, tapi pada tahap akut, nanti cenderung CD4+ yang lebih tinggi dibandingkan CD8+. Nah, CD8+ ini akan menimbulkan ruam pada kulit bagian tertular, sedangkan CD4+ ini dapat menimbulkan efusi sinovial pada pasien yang kronis. Lalu selain itu, infeksi ini juga dapat berpengaruh ke proliferasi dan juga fungsi dari osteoklas, yang dimana biasanya ini berkontribusi pada efek kronis. Selain itu, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa sitokin proinflamasi yang uh, terlepas atau terjadinya pelepasan sitokin proinflamasi, seperti TNF-alfa, interleukin 6, dan juga interleukin 1 yang berfungsi untuk meningkatkan atau menyebabkan peningkatan dari aktivitas osteoklas. Nantinya, titer virus ini dia akan menurun dengan berkembangnya imunitas adaptif spesifik. Jadi nanti IgM dan IgG ini akan muncul sekitar 5-10 hari setelah gejala ini muncul. Nah, untuk gejalanya sendiri sebenarnya, untuk gejala klinis dari penyakit chikungunya ini ada 3 atau ada triasnya. Yang pertama itu ada demam, lalu yang kedua itu ada nyeri sendi, dan yang ketiga itu ada ruam. Namun ada beberapa gejala lain seperti pada tabel ini. Untuk yang atipikal ini biasanya pada fase akut, sedangkan atipikal ini biasanya baru muncul ketika fase kronis. Untuk gambaran makroskopiknya, di mana pada pasien dengan penyakit chikungunya ini biasanya seperti yang sudah saya sebutkan itu ada nyeri sendi, bisa di bagian tangan ataupun bagian lutut atau kaki. Nah, untuk gambaran ini ditunjukkan adanya artritis pada bagian tangan. Untuk gambaran yang atas atau yang A ini awalnya terjadi artritis, sedangkan yang bawah ini menunjukkan pasien yang telah mengalami pengobatan selama 5 minggu. Jadi artritisnya sudah mulai berkurang.
Lalu yang kedua ini ada gambaran mikroskopik, di mana biasanya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, biasanya pasien yang mengalami atau terinfeksi virus ini dia akan terjadi nyeri sendi. Terkadang pada fase kronik itu akan menimbulkan adanya efusi sinovial. Jadi untuk S ini dia atau disebut juga dengan sinovial itu akan mengalami hiperplasia. Lalu JS ini merupakan ruang sendi di mana bisa terisi infiltrating cell seperti makrofag, interleukin 6, interleukin 1, TNF-alpha, dan lainnya. Untuk yang gambar yang F ini juga sama, JS ini ruang sendinya, seperti itu. Lalu untuk uji diagnosisnya, diagnosis pasti itu dapat dilakukan uji laboratorium, tetapi infeksi CHIK ini sudah harus dipikirkan apabila terjadi wabah penyakit dengan 3 gejala atau trias utama, yaitu demam, ruam, dan juga manifestasi reumatik atau nyeri sendi yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu yang kedua itu bisa dilakukan enzim link immunosorbent assay atau disingkat dengan ELISA untuk melihat atau mengkonfirmasi keberadaan antibodi anti-CHIKV-nya ini. Lalu juga dapat dilakukan PCR untuk melihat genotype virus. Lalu untuk tata laksananya, sebenarnya CHIK ini merupakan penyakit yang bersifat dapat sembuh sendiri atau self-limiting disease. Jadi tidak ada pengobatan yang spesifik untuk penyakit ini, namun upaya pengobatannya itu bisa bersifat simptomatis, jadi pemberian cairan, lalu juga obat-obatan penurun panas. Mungkin apabila pasien ini mengalami gejala sendi atau nyeri sendi yang parah itu dianjurkan untuk istirahat. Selanjutnya ini untuk daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.